Selamat sore adik-adik sekolah minggu. Terpuji nama Tuhan. Pada saat ini ya, kita masih beroleh kesempatan untuk bisa ibadah. Yuk, kita mau mulai ibadah pada saat ini. Kariki undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk, kita mau nyanyikan pujian yang berjudul Bapakku datang padamu. Semua udah pada tahu ya lagunya ya. Yuk, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bapakku datang padamu. Ini sama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, kita menyanyikan lagi dari atas ya dengan sungguh-sungguh. Semuanya sikap doa. Yang sudah hafal lagunya boleh tutup mata ya, sikap doa. Yang belum hafal boleh lihat lirik. Oke, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu. Dari atas lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat tangan kanan kita. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Kariki berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Semuanya karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kehidupan kami. Tuhan tolong ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kuasa iblis yang mau mengambil sukacita dari hati kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita mau, duduk dulu, boleh duduk dulu ya. Nah, hari ini kita mau bersukacita ya. Kita mau nyanyikan sebuah pujian dari yang judulnya adalah buah-buah roh ya. Ada berapa buah-buah roh? Ya, ada 9 ya. Ada 9 buah
buah roh. Kita mau nyanyikan lagu dengan judul Kasih Sukacita. Yuk, semuanya sambil tepuk tangan ya. Duduk dulu ya. Sambil tepuk tangan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Lagi dari atas. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, sekarang sudah tahu ya lagunya. Sekarang kita mau nyanyi bersama-sama pakai gerakan. Semuanya Kak Riki undang untuk bangkit berdiri. Yuk, sama-sama semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagi dari atas, buah-buah roh. Pakai gerakan ya. Yuk, ikuti Kak Riki. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Lagi ternyata. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, ya semuanya boleh duduk kembali. Ya, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman ya tentang ibadah ibadah kita ya. Yang pertama adalah ibadah. Nah, untuk ibadah anak sekolah minggu yang onsite untuk Surabaya dan Medan yaitu pukul 9.15. Ya, setiap hari Minggu jam 9.15. Kemudian pukul 10 pagi di Malang ya, jam 10 pagi. Kemudian di Jakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore. Ya, itu untuk ibadah onsite. Anak-anak sekolah minggu yang bisa datang untuk ibadah ke gereja berusaha untuk datang ya, ibadah onsite. Kemudian ya, saat ibadah membawa Alkitab, pakaian yang rapi, ya, berpakaian yang rapi, membawa Alkitab, kemudian juga membawa alat tulis serta buku catatan untuk yang udah bisa mencatat. Selanjutnya,
Ya, ringkasan firman Tuhan, tugas kegiatan, dan link rekaman YouTube untuk sekolah minggu ada di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Ya, KZYIYNP. Dan yang terakhir, untuk ibadah onsite ya, anak-anak bersama orang tua supaya menjaga ya anak-anak sekolah minggu untuk tidak ramai, nggak teriak-teriak, ya tidak berisik, tidak mengganggu ibadah orang tua ya bersama orang tua. Kemudian bisa duduk yang manis saat mendengarkan firman Tuhan ya, duduk yang baik saat mendengarkan firman Tuhan. Itu aja. Ya, adik-adik yang bisa untuk datang ibadah onsite, berusaha ya untuk bisa ibadah datang ke gereja. Oke. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Riki mau undang semuanya untuk bersama-sama berdiri lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi pujian yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Ya, ini sama-sama ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dari atas lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita katakan kami kita, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ya, kita mendengar firman Tuhan. Semuanya ikutin Kak Riki berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami rindu untuk diisi oleh firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Kuasa iblis yang mau mengambil firman Tuhan dari hati kami lewat roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut
firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, pertama ya, yang sudah besar-besar, yang kelas besar itu boleh siapkan Alkitabnya ya, sama siapkan buku catatannya ya. Mulai sekolah minggu belajar untuk mencatat firman Tuhan ya. Kita belajar untuk mencatat firman Tuhan. Nah, kalau yang sudah besar-besar ya, yang sudah besar bisa mencatat firman Tuhan. Kalau yang masih kecil, yang belum bisa membaca, belum bisa menulis, ya dengarkan firman Tuhan dengan baik ya, sikapnya yang baik ya. Nah, untuk firman Tuhan pada hari ini ya, kita mau buka Alkitab kita mau baca sebuah kisah di dalam 1 Samuel ya, 1 Samuel 13 ya. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14 ya. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. Yuk, kita baca ya. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. Ya, 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. Ya, judul firmannya dulu nih. Judul firmannya yaitu tentang ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Ya, kita baca dulu ya. Ayat 5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju, berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ayat 6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Ayat 7. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ya. Nah, ya nanti kita baca lanjutin ya. Ada sampai ayat 14. Nah, di sini ceritanya judulnya tentang ketidaktaatan Saul. Oke, nah sejarahnya dulu ya. Saul itu adalah raja ya. Jadi di Israel dulu itu ya ada seorang raja yang namanya Saul ya, namanya Saul. Nah, Saul ini ya raja pertama di Israel. Ya, dia adalah raja yang pertama, ya gagah tuh raja yang pertama. Waktu dia mau dipilih jadi raja, dia ini dilihat oleh tua-tua Israel ya, orang yang punya jabatan di Israel, dilihat, ini nih cocok jadi raja karena badannya dilihat, badannya bagus, badannya mungkin besar ya, besar, harus dilihat gagah, wah ini cocok nih jadi raja gitu. Ya, jadi Saul ini waktu itu diangkat sebagai raja ya di Israel. Dia raja yang pertama di Israel. Ya. Nah, kalau di cerita tadi, ya, Israel itu menghadapi bangsa apa? Tahu nggak? Ya, orang Israel tadi menghadapi bangsa Filistin. Ya, bangsa Filistin. Ya, orang-orang Filistin, pasukan Filistin waktu itu yang mau dihadapi oleh orang Israel. Ya, rajanya waktu itu lah raja siapa tadi? Raja Saul. Ya.
Nah, tapi di Israel juga ada seorang nabi, ya, nabi namanya adalah Samuel. Ya, seperti kitab ini yang kita baca ya, namanya kitab Samuel. Nah, jadi tadi ada raja, ya, lalu ada juga nabi. Nah, kalau nabi ini adalah orang yang berdoa, ya, yang minta eh, tanda dari Tuhan, ya, atau minta apa ya, misalnya perintah dari Tuhan. Jadi Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada seorang nabi. Ya, lalu nabinya kasih tahu tuh ke raja. Ya, nah waktu itu firman Tuhan kepada Samuel, ya, supaya menunggu selama berapa hari tadi? 7 hari. Jadi kan mau perang nih. Oh, Israel mau perang lawan siapa tadi? Orang Filistin, ya. Orang Filistin mau perang nih lawan Israel. Oke, mau berperang kan? Nah, tapi sebelum perang, Samuel bilang, tunggu dulu selama 7 hari, ya. Sebelum perang, tunggu dulu selama 7 hari. Lalu nanti setelah 7 hari, ya, hari yang ketujuh itu Samuel akan datang untuk apa? Membakar korban, ya. Jadi sebelum perang ada bakar korban dulu. Supaya apa? Supaya disertai Tuhan, ya. Waktu itu ya. Nah, jadi ya, waktu itu dilihat nih, orang-orang Israel udah dikepung oleh, ya, mau menghadapi orang Filistin yang banyak, ya. Tapi Samuel kok nggak datang-datang ya, kata Saul kan. Samuel nggak datang-datang. Akhirnya rakyat orang atau bangsa Israel tadi mulai tuh meninggalkan Saul satu persatu karena takut kan. Waduh, orang Filistin datang nih. Mulai takut kan. Mulai meninggalkan Saul. Akhirnya Saul panik. Waduh, aku ditinggalin nih. Samuel mana lagi kok nggak datang-datang gitu kan. Nah, akhirnya dia datang memberanikan diri untuk ngapain tadi? Membakar korban. Padahal yang seharusnya membakar korban adalah siapa tadi? Samuel. Tapi Saul datang dibakar korbannya. Ya, nggak sabaran. Ya, tunggu. Nah, kalau dibaca ayat selanjutnya nanti, ya. Yuk kita baca aja deh. Yuk kita baca ya. Di ayat yang ke-10 tadi, ya. Ayat 10 tadi. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran. Baru aja. Baru aja selesai bakar korban, Samuel datang. Kan sedikit waktu aja. Ya, sedikit waktu aja. Ya, lalu Samuel datang, ya. Jadi di situ tadi Saul apa berarti? Tidak taat, ya. Karena apa? Karena nggak sabar, ya. Nah, karena dia tidak sabar. Nah, itu ya. Jadi Saul di sini itu akhirnya tidak taat pada perintah yang disampaikan oleh Samuel, ya, perintah Tuhan yang disampaikan oleh Samuel. Ya, kenapa dia kayak gitu? Karena dia nggak sabar. Ya udahlah, aku aja yang bakar gitu. Ya, akhirnya apa? Tidak taat. Ya, tidak taat. Ya, ini adalah salah satu ketidaktaatan Saul. Nah, seperti judul firmannya tadi, ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Itu salah satu ketidaktaatannya. Ya, membakar korban yang tidak seharusnya dibakar oleh Saul. Ya, karena apa tadi? Nggak sabar. Tunggu sedikit lagi aja. Sedikit aja. Oke. Nah, adik-adik sekolah minggu lihat nih. Ya. Jangan sampai kita belajar dari Saul yang orangnya nggak sabar ini. Nah, berarti kita harus lebih apa? Sabar. Ya, adik-adik sekolah minggu juga belajar untuk sabar. Ya. Kita belajar untuk bisa sabar. Ya, kita belajarnya dari siapa dong? Untuk sabar. Ya, kita belajar untuk sabar. Kita belajar dari Tuhan juga, Tuhan sendiri. Ya, Tuhan itu sabar. Ya, kalau nggak sabar, Tuhan pernah marah loh dulu. Ya, tapi sekarang Tuhan itu sabar. Apa buktinya kalau Tuhan sabar? Kita baca yuk. Kita baca ya, kalau Tuhan itu beneran sabar. Kita baca ya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Yuk. 2 Petrus 3 ayat 9. Udah ketemu?
2 Petrus 3 ayat 9. Kita baca ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, terhadap siapa aja? Terhadap kamu, terhadap Kak Riki, terhadap kita semua. Ya, ia sabar terhadap kamu. Sabar ya Tuhan ya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Maksudnya gimana sih Kak? Jadi Tuhan itu sabar terhadap kita itu maksudnya bagaimana? Apa yang Tuhan lakukan? Nah, jadi dulu Tuhan itu pernah marah ya kepada dunia. Karena dunia itu isinya orang jahat semua. Ya, orang-orang jahat, hati manusia, ya orang-orang jahat. Ya ada yang diselamatkan. Ya 8 orang. Ya, 8 orang selamat. Ya, dari seluruh dunia hanya 8 orang yang selamat. Ya, 8 orang yang selamat. Ya, salah tangan Kak Riki ya. 8 orang yang selamat. Nah, dari seluruh dunia. Karena Tuhan marah waktu itu. Ya. Itu dihukum lewat apa? Lewat air bah. Wow, yang selamat siapa? Ingat tahu? Tahu nggak siapa yang selamat? Ya, itu adalah Nuh dan istrinya dan 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya. Total berapa orang? 8 orang. Oke. Nah, itu yang pertama tuh. Marah yang pertama. Marah yang kedua juga ada. Tapi yang kedua ini nggak pakai air bah. Bukan pakai air bah, tapi pakai hujan api dari langit. Wush. Ya, ini kepada kota ya. Kota apa namanya? Ya, kota Sodom dan Gomora. Yang selamat namanya siapa? Ya, Lot dan 2 orang anaknya. Sebenarnya ada satu lagi loh yang selamat, tapi di tengah jalan dia nggak selamat. Siapa? Ya, istrinya. Istri Lot yang berubah jadi apa? Tiang garam. Ya, anak sekolah minggu udah belajar ya di sekolah minggu ya tentang cerita-cerita ini ya. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi itu Tuhan bilang apa? Ia sabar terhadap kamu. Nah, sabarnya Tuhan bagaimana? Kalau dulu Tuhan langsung menghukum. Kalau jahat dihukum. Sekarang langsung dihukum nggak? Kalau jahat. Ya, kalau misalnya langsung dihukum, langsung mati gitu. Wah, Kak Riki kena nih. Ya, Kak Riki langsung, wah. Kalau langsung dihukum mati, udah mati Kak Riki berarti. Ya, atau misalnya berbuat jahat gitu, mukul temannya, Tuhan marah, langsung mati. Wah. Enggak ya, enggak gitu. Tapi Tuhan masih sabar. Kalau masih jahat, Tuhan masih mencuri. Ya, masih suka ngelawan mama papa. Nah, itu masih Tuhan berikan kesempatan, nggak langsung dihukum. Ya, kalau Tuhan menghukum ngeri loh. Ya, kalau Tuhan menghukum itu ngeri. Tapi ya Tuhan masih sabar, masih Tuhan beri kesempatan. Ya. Nah, jangan seperti Saul tadi. Saul tadi sabar atau enggak? Tidak sabar. Ya, mau belajar sabar nggak adik-adik sekolah minggu? Ya, mau? Ya, kita belajar untuk sabar ya. Kak Riki juga belajar nih untuk bisa sabar. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau sabar, ya ada tandanya. Ya, ada tandanya kalau orang sabar itu. Ya nggak sembarangan. Ya, tapi ada tandanya orang-orang sabar. Yuk. Ya, tanda orang sabar yang pertama. Yuk, tanda orang sabar yang pertama. Tandanya. Kita baca ya. Tulis ayatnya dulu deh. Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Kita baca ya. Amsal 14 ayat 29. Kita baca. Orang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, ini maksudnya apa sih, Kak? Orang sabar besar pengertiannya. Ya. Besar pengertiannya itu artinya dia dianggap pinter. Ya, orang sabar itu pinter gitu maksudnya. Ya, orang sabar itu besar pengertian, pinter atau bijak. Ya, pinter atau bijak. Nah, tadi lawannya apa tuh? Lawannya.
Tetapi siapa cepat marah membesarkan bodohan. Nah, kalau cepat-cepat marah, nggak sabaran, berarti disebut apa tadi? Bodoh. Tapi kalau dia sabar, ya, kalau dia sabar, nah, besar pengertiannya, atau dia pinter. Nah, orang pinter, ya, yang mau anak-anak sekolah minggu yang mau disebut anak pinter, ya, anak pinter, ya, harus sabar. Kalau bisa sabar berarti pinter, gitu ya. Ya, kalau nggak sabar, jawab sendiri. Ya, kalau mau disebut pinter, anak pinter, berarti harus sabar, ya. Ya, sabar. Kak, bagaimana sih maksudnya sabar itu? Ya, bagaimana sih contohnya kalau sabarnya? Contohnya nih, Kak Riki kasih tahu. Ya, contohnya, misalnya ya, diajak sama mama ke pasar. Siapa yang pernah diajak mama ke pasar? Atau diajak papanya ke pasar? Atau ke mall? Nah, boleh tuh. Terus di mall lihat mainan yang bagus tuh misalnya. Aku pengen mainan itu, misalnya gitu. Ya, lalu bilang ke mamanya, "Ma, aku mau beli mainan itu." Terus mama bilang, "Enggak, nggak boleh." Terus dia langsung, guling-guling. Nangis keras-keras. Harus dia banting-banting. Marah-marah guling-guling di lantai. Sampai mamanya malu ngelihat. Ya, sampai mamanya malu. Nah, itu sabar nggak tuh? Nah, berarti itu tidak sabar. Ya, berarti nggak anak pinter dong. Ya, kalau misalnya dibilang mamanya, ya nanti dulu, atau jangan, atau nggak boleh, ya ikutin katanya mama, nanti mungkin lama-lama, ya mama bisa lihat, ya oke nih, nggak apa-apa dibeliin. Nah, yang sabar. Ya, bahkan ada yang, ya, karena nggak sabar sampai mamanya dipukul, papanya dipukul. Ya, Kak Riki pernah lihat tuh, ada orang udah besar, ya, karena dia nggak sabaran, mamanya sampai dipukul. Udah besar padahal, ya, dia udah besar, tapi dia mukul mamanya sampai mamanya berdarah. Kak Riki sampai sedih melihatnya. Ya, Kak Riki hentikan, jangan pukul gitu. Ya, kasihan banget. Ya, sedih banget Kak Riki melihatnya. Nah, jangan sampai ya, adik-adik sekolah minggu mamanya dipukul. Ya, kalau ada yang gitu, ya Tuhan marah seperti itu. Ya, jangan sampai ya adik-adik sekolah minggu, ya. Nggak boleh pukul mama papa. Karena mama papa itu sebenarnya juga sudah sabar. Ya, mama papanya adik-adik sekolah minggu itu sebenarnya sabar loh. Tahu nggak? Waktu kalian kecil, masih baby itu, ya masih bayi, yang rawat siapa? Ya mama papa. Sampai ya tidur bangunnya tengah malam gitu. Ya jam 2 pagi bangun. Kalian nangis. Ganti popoknya. Ya buat susunya. Ya terus apa lagi? Ya itu bangun malam, terus nanti jagain. Ya kalian nggak ditinggalin, dirawat, dimasakin. Ya masa langsung dikasih nasi yang keras? Enggak kan, dibuatin bubur. Ya ditungguin sampai dingin, didinginkan, disuapin, makan, dimandiin, dibersihin. Nah itu, ya mama papa itu sudah dengan sabar, ya sangat sabar. Nah jadi, ya tanda yang pertama, ya tandanya orang sabar yang pertama, yaitu tadi tidak cepat marah, ya tidak cepat-cepat marah, dikit-dikit marah, nggak mau gitu, ya dikit-dikit marah, ya nggak boleh, nggak boleh, kenapa nggak boleh, nah gitu. Nah itu juga tidak sabar, ya orang yang sabar itu, ya tidak cepat untuk marah, ya orang sabar itu tidak cepat untuk marah, ya atau tidak asal-asalan deh kalau marah, dia lihat dulu, kalau aku marah nih, nanti malah ya mungkin buat mama jadi malu nih kalau aku marah. Aku udah deh, aku nggak usah deh marah-marah gitu, ya. Atau kalau mau marah itu kata-katanya, ini nyakitin mama nggak ya, gitu, pikirin lagi, ya jangan asal-asalan marah-marahnya. Kak, boleh marah atau enggak sebenarnya? Sebenarnya lebih baik nggak usah marah, ya. Tapi kalau misalnya terpaksa untuk marah, ya udah terpaksa marah, tapi nggak boleh melawan
firman Tuhan, ya. Contohnya, kalau marah ngomongnya, ya ngomongnya harus dijaga, jangan ngomong yang kotor. Nah, itu terutama tuh. Yang ngomong yang kotor, menjelekkan kekurangan orang lain. Nah, itu nggak boleh, memaki orang lain, membuli orang lain, ya. Buat orang lain jadi sedih, ya. Buat orang yang sedih maksudnya membuli, ya. Nah, itu nggak boleh. Oke? Ya, kita belajar ya. Nah, selanjutnya, tanda yang pertama tadi apa? Tidak cepat marah. Tanda yang kedua sekarang. Yuk, kita baca. Tanda yang kedua kita baca di dalam Amsal 16 ayat 32. Dekat situ. Amsal 16 ayat 32. Sebelahnya ya. Amsal 16 ayat 32. Sudah? Sudah ketemu? Oke, Kariki baca ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan yang Kariki ulangin ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, tapi Kariki ambil yang pertama ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, melebihi seorang pahlawan. Loh, kenapa sih, Kak? Maksudnya gimana tuh? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, biasanya kalau kalian lihat pahlawan, biasanya ya, yang kita tahu ya, biasanya pahlawan itu muncul untuk ngapain? Membela kebenaran. Atau apa lagi yang kalian lihat? Hero-hero yang kalian lihat deh. Ya, atau kalau zaman dulu, di zaman orang Israel, yang pahlawan-pahlawan itu biasanya yang ikut berperang. Ya, yang menyelamatkan kota. Yang bisa membuat membawa kemenangan dalam peperangan, itu disebut pahlawan. Ya, Daud itu juga punya tuh banyak pahlawan. Oke. Nah, kenapa orang sabar disebut itu? Ya, melebihi seorang pahlawan. Kenapa orang sabar? Nah, coba kalian. Tadi kan pahlawan itu diberikan kalau ada perang tuh. Nah, kalau melebihi pahlawan, berarti sebelum ada perang, udah selesai masalahnya. Kalau tadi kan harus perang dulu. Menang, baru disebut pahlawan. Nah, kalau melebihi pahlawan, belum perang, tapi sudah menang. Ya, menang. Apa itu maksudnya? Ya, belum perang tapi udah menang. Ini tuh orang sabar. Coba kalau misalnya ada yang mau berantem. Gitu. Ya. Kalau ada yang mau berantem, kalian gimana? Ya, kalau kita itu ada lihat orang berantem, ya mau berantem, itu kita. Ya, kalau misalnya kalau misalnya nggak sanggup satu orang, ajak teman-teman yang lain untuk ngapain? Supaya nggak berantem, diapain? Ya, dilerai. Dilerai itu apa ya? Ya ditarik yang satu ke sana, yang satu ke sana, supaya nggak ketemu. Kalau ketemu kan berantem. Nah, ditarik tuh satu ke sana, satu ke kiri, satu ke kanan. Ya, supaya nggak berantem. Ya, supaya apa? Nah, kalau misalnya pas ditarik, bilangnya apa? Sabar, jangan tengkar, sabar. Pasti gitu kan? Ya, jadi orang sabar tadi itu ya membawa apa? Membawa damai, ya, membawa kedamaian. Ya, orang sabar itu membawa kedamaian. Nah, orang yang sabar yang membawa kedamaian tadi itu melebihi seorang pahlawan. Ya, kalau tadi pahlawan itu perang dulu baru menang, disebut pahlawan. Tapi kalau ini sebelum perang udah menang. Ya, karena dia membawa damai. Ya, orang yang sabar itu membawa kedamaian, ya, membawa damai, senang, tenang. Tapi coba yang mendamaikan itu musuhnya juga, nggak mungkin damai. Tapi kalau dia orang yang udah dianggap, ini dia temanku, nggak punya musuh gitu ya, yang mendamaikan juga temannya, ya pasti dia ikut yang mau berantem tadi nggak jadi berantem, gitu, ya. Ya, jadi tanda pertama tadi apa? Nggak gampang marah. Yang kedua, membawa damai, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu belajar tuh gimana caranya membawa damai, ya. Jangan malah cari musuh dong, berantem, ya. Orang nggak sabaran itu cari musuh biasanya. Ya, orang nggak sabar itu pasti musuhnya banyak. Contohnya ini, antrian deh, yang paling gampang. Orang nggak sabar mau ngantri nggak?
tahu ngantri ya, antri. Misalnya kita lagi baris nih, ya mau apa misalnya, ada pembagian hadiah, lalu baris. Tapi ada satu orang, ya, dia baru datang, tiba-tiba langsung pergi ke paling depan. Kira-kira yang di belakang marah nggak? Marah pasti. Dia kok baru datang langsung ke depan, gitu. Ya, kenapa? Ya, karena orang yang tidak sabar tadi akhirnya bawa damai nggak? Enggak. Malah dia mau membuat apa tuh, berantem kan, peperangan. Nah, ya, itu ya kalau orang nggak sabar. Tapi kalau orang yang sabar, ya kalau orang yang sabar tadi dia bawa damai. Orang udah mau berantem, jangan berantem. Nah, gitu. Ya, semoga adik-adik bisa ngerti ya. Yang pertama tadi apa? Kalau mau sabar, di tandanya orang sabar, nggak gampang marah. Kalau mau marah, lihat-lihat dulu. Ya, lihat-lihat dulu. Waduh, ini kalau aku marah, baik nggak kalau aku marah? Kalau nggak baik, ngomongnya kasar misalnya, ya mendingan jangan. Ya, Tuhan Yesus pernah marah nggak? Pernah Tuhan Yesus marah. Ya, Tuhan Yesus juga pernah marah. Ya, tapi marahnya Tuhan Yesus ya untuk kebaikan, bukan membenci orang gitu ya, bukan membenci, tapi untuk kebaikan. Tuhan Yesus juga pernah marah. Ya, gitu di bait Allah. Oke, nah tadi yang pertama apa? Tandanya orang sabar itu tidak gampang marah. Yang kedua, membawa damai. Ya, semoga adik-adik bisa ngerti ya. Oke, selanjutnya, nah membawa damai ini yang terakhir nih. Ya, membawa damai itu bagaimana sih? Ya, nah terkadang kesabaran kita itu diuji. Ya, adik-adik ya, sabar kita itu diuji. Ya, kapan itu diuji? Saat ada orang lain yang berbuat salah sebenarnya kepada kita. Dan berbuat salahnya nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Coba. Ya, buat salah sama kita sekali. Oke, 2 kali. Oke, 3 kali. Gitu. Nah, sabar nggak? Nah, sampai pernah tuh, ya. Petrus bertanya, sampai berapa kali kita harus mengampuni saudara kita yang bersalah? Ya, 7 kali kah? Tuhan Yesus bilang sampai 70 kali 7. Ya, ada ayatnya ya, itu ya. Jadi maksudnya adalah ya selama orang itu mau mengaku dosa sama kita harus mengampuni. Ya, mau berapa kali pun itu. Kenapa gitu? Karena Tuhan juga sudah mengampuni dosa kita. Ya, dosa Kak Riki banyak banget, dari Kak Riki kecil sampai sekarang. Banyak banget, tapi diampuni oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus saja baik mengampuni dosa Kak Riki juga harus mengampuni dosa orang lain. Nah, ya, itu dia. Nah, tapi kalau dia berbuat salah lagi, ya kita itu tadi sabar. Ya, sabar. Ya, sabar. Ya. Nah, kalau misalnya suasananya sedang tidak damai, ya karena ada sesuatu misalnya. Nah, kita yang berusaha untuk mencari damai. Ya, ini berat ya ini sebenarnya ya. Ya, semoga adik-adik bisa ngerti lah ya. Ini berat sebenarnya ya. Kak, aku kan nggak salah. Tapi, kenapa aku harus yang datang ke dia? Kan aku nggak salah, dia yang salah sebenarnya. Gitu kan sebenarnya kan. Coba kita baca yuk. Roma 12 ayat 17 sampai 18. Ya, Roma 12 ayat 17 sampai 18. Ya, Roma 12 ayat 17 sampai 18. Mari baca ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini ayat yang paling pentingnya, ayat 18 nih. Coba baca ya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, kalau misalnya dia nggak mau berdamai, ya kita yang ajakin berdamai. Kak, tapi kalau dia nggak mau, ya kita ajakin aja. Kalau dia nggak mau, ya urusannya. Tapi kita nggak punya musuh. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, bukan kita yang musuhi dia. Tapi kalau dia memusuhi kita gimana? Ya terserah
dia. Tapi kita datang, yang nggak enak kalau kita berantem. Ya maaf ya kalau aku ada salah, maaf ya salahku ini ya. Misalkan dia yang salah misalnya, tapi kita yang datang untuk berdamai, nggak apa-apa juga ya. Bukan harus siapa yang salah, tapi niat kita adalah berdamai. Kak, tapi berat kak, aku nggak bisa. Nah itulah yang Kak Riki bilang tadi, namanya ujian kesabaran ya. Seperti pujian kita tadi, yaitu buah-buah roh ya. Buah-buah roh itu tadi apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, dalam buah-buah roh itu ada kesabaran. Nah, kalau kita nggak mampu untuk mengampuni orang lain ya, atau mau berdamai dengan orang lain, nggak bisa, Kak, aduh terlalu sakit ini misalnya, ya minta roh kudus ya. Roh Kudus, Tuhan tolong Roh Kudus yang berikan kekuatan ya. Roh Kudus yang berikan kekuatan supaya kita bisa mengampuni orang lain yang berkali-kali ya menyakiti kita. Yang berat memang, tapi ya kita belajar untuk ya mempraktekkan firman Tuhan. Nah, kalau misalnya kita praktek firman, nanti Tuhan yang tanggung jawab ya. Tuhan yang tanggung jawab ya. Itu ya. Nah, tadi kita rangkum dulu deh terakhir ya. Kalau misalnya kita mau belajar untuk sabar, tadi ada tandanya. Yang pertama, tidak gampang marah. Nah, nggak boleh ya. Gampang dikit-dikit marah. Wah, dikit-dikit marah di rumah. Ngomong sama mamanya, sama papanya, dikit-dikit marah. Nah, Kak Riki juga belajar nih. Ya, nggak gampang marah. Ya, Kak Riki itu juga masih belajar ya dengan firman Tuhan ini. Supaya nggak gampang emosi, gampang marah. Ya, apalagi Kak Riki. Ya, kalau ngomong ya orang Batak ya, pasti gitu tuh. Kadang-kadang dianggap marah, padahal nggak. Memang cara ngomongnya aja mungkin ya. Terus yang kedua, tadi apa? Membawa damai. Itu ya. Nah, nanti kalau adik-adik merasa sudah sabar Kak, aku Kak, udah bisa sabar nih sekarang. Nanti Tuhan yang limpahkan ya. Tuhan yang limpahkan kasihnya. Tuhan yang ini, Tuhan yang tolong adik-adik ya. Seperti tadi bentar, ada ayatnya sebenarnya di dalam Yesaya ya. Kak Riki baca aja deh ya. Kak Riki baca aja ya. Yesaya 49 ayat 4. Nah, Yesaya 49 ayat 4. Ya, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, aku telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Allahku dan upahku pada Allahku. Ya, maksudnya Kak Riki adalah kalau kita mau taat pada firman Tuhan, ya tadi kita mau mengampuni orang lain, ya taat pada firman, mau sabar, ya berbuah-buah roh, ya sekalipun kita bukan kita yang salah, ya tapi hak kita yaitu terjamin di tangan Tuhan. Ya, Tuhan catat semua apa yang sudah kita lakukan. Ya, perbuatan baik yang kita lakukan, ya. Oh, dia mau berdamai nih, dicatat sama Tuhan, ya. Semua upah kita tidak ada yang lewat tuh. Semua dicatat oleh Tuhan, ya. Hak kita terjamin pada Allah kita, ya. Nah, nanti Tuhan yang berkati adik-adik di sekolah, ya, yang menghadapi apapun, Tuhan yang tolong, ya. Kalau mau dapatin hikmat surga, ya misalnya mau pinter di sekolah, ya berjuang untuk pinter di sekolah. Ada yang memang pinter, tapi ada juga yang kalau Kak Riki bilang itu beruntung ya sebenarnya. Ya lebih dari beruntung. Kak Riki pernah ngalamin deh. Ya Kak Riki nggak pinter tapi beruntung aja sebenarnya. Ya karena apa? Bukan karena Kak Riki, tapi karena Tuhan. Ya karena Tuhan itu baik sama Kak Riki. Ya, nanti adik-adik bisa alamin sendiri di sekolah. Kalau taat pada firman, nah pasti Tuhan yang berikan masa depan yang baik, ya, yang indah pada adik-adik semua. Ya, itu dia firman Tuhan pada hari ini. Ya, semoga adik-adik bisa mengerti. Kita mau tutup Alkitab kita. Ya, sudah.
Oke, sudah tutup Alkitabnya. Semuanya adik-adik bisa bangkit berdiri. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita mau tutup dalam doa. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ikutin Kak Riki berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa sabar, sehingga kehidupan kami Tuhan yang menjamin, baik di dunia sampai saat Tuhan Yesus datang kembali. Hak kami, upah kami tidak hilang. Tuhan yang berikan masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Pertemukan kami di waktu mendatang dengan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.